Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Seperti biasa, doa pagi yang kita laksanakan. Doa pagi kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, Pak Kurniawan absen dulu. Silahkan nanti yang masuk angkat tangan atau angkat tangannya. Hanafi, terus Harniko, Hesterido, Ibram, Iksan, terus Muhammad Fahrudin, Muhammad Faisal, Muhammad Farhan, ya, Muhammad Kadafi, Muhammad Nur Ramadhani, Muhammad Rafi, Muhammad Raka, Muhammad Rendi, ya ada, Muhammad Fisalul. Oke, ini ada beberapa anak yang tidak masuk, mungkin ada yang tahu kemana? Atau tadi dititipi surat? Nah, ada yang rumahnya dekat? Nah, tidak ada, nggih. Jadi kalau misalkan kebetulan rumahnya dekat, ini bisa nanti setelah pulang sekolah bisa dilihat apakah mungkin sakit belum sempat mengirimkan surat, sehingga besok infonya jelas, terus tidak seperti sekarang tidak ada suratnya, terus tidak ada. Sebelum kita mulai pelajaran, nah, Pak Kurniawan ucapkan terima kasih kepada petugas piket hari ini, sudah membersihkan ruangannya, sudah menyiapkan alat pembelajarannya, menyiapkan LCD-nya dan seterusnya, sehingga untuk kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan anak-anakku sekalian yang hari ini semangat belajar, walaupun seragam prakteknya masih belum jadi, sehingga terpaksa kegiatan praktek ini dengan seragam yang masih bermacam-macam, ada yang pakai baju olahraga, ada pakai baju kelas dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti secepatnya bisa jadi untuk seragamnya, sehingga bisa kita pakai untuk kegiatan praktek-praktek berikutnya. Untuk kegiatan hari ini atau praktek minggu ini, kita belajar tentang sistem sinyal atau instrumen dan sinyal. Contohnya ini yang mungkin, atau sebelumnya ini sudah bisa numpak motor semuanya, nggih? Sudah, nggih? Berangkatnya naik motor apa naik angkutan? Naik motor. Terus misalkan kalau mau belok, biasanya yang kalian lakukan apa, Mas? Menyalakan sen kiri dan sen kanan.
Misalkan mau mendahului motor di depannya, biasanya yang kita lakukan apa? Sen kanan dulu, atau ada lagi yang lainnya mungkin? Nah, menyalakan klakson biasanya kita beltin gitu kan, sehingga kita pengendara di depan kita ini tidak kaget kalau kita salib. Terus ada lagi misalkan kita mengetahui orang di depan kita itu mengurangi laju kendaraan. Ini dengan melihat apanya, Mas? Lampu rem. Jadi minggu ini kita belajar tentang yang pertama lampu rem, kemudian yang kedua lampu tanda belok, yang ketiga bel. Ngoten nggih, tadi semuanya sudah tahu fungsinya bel. Ini salah satunya untuk memberi tanda bahwasanya kita mau mendahului. Kalau misalkan lampu tanda belok tadi untuk apa? Oh, Mas, ya Pak? Nah, memberi informasi kepada pengendara lain kita mau belok kiri dan belok kanan. Terus sedangkan kalau rem itu memberi informasi ke pengendara lain bahwasanya kita mengurangi atau menghentikan laju kendaraan. Nah, sehingga ketiganya ini penting kita laksanakan atau kita lakukan pada saat berkendara di jalan raya maupun di jalan-jalan yang lainnya. Nah, di slide nanti bisa diperhatikan, kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan, atau mungkin nanti bisa dipotong, berhenti dulu, saya berhentikan untuk slide-nya, langsung bertanya, boleh. Nanti juga ada video yang kita gunakan untuk mengilustrasikan kaitannya dengan listrik. Listrik itu apa tosenya? Kok misalkan tidak ada, hanya dihubungkan dengan kabel, kok lampunya bisa nyala dan seterusnya. Nah, silakan diperhatikan slide berikut ini ya. Nah, untuk kelistrikan pada sepeda motor kita ini dibagi menjadi ada namanya sistem pengapian. Nah, ini konsentrasinya atau fokusnya untuk penyalaan busi. Bagaimana busi itu bisa menyala, ini yang ngatur berarti sistem pengapian. Ada juga nanti sistem pengisian. Nah, sistem pengisian itu karena hampir mayoritas kelistrikan yang ada di sepeda motor itu berasal atau sumbernya dari baterai atau dari aki. Sehingga agar baterai itu selalu siap atau arusnya stabil, tegangannya stabil, maka perlu adanya sistem pengisian. Kemudian yang ketiga ada sistem penerangan, ada lampu jarak dekat, lampu jarak jauh dan seterusnya. Nah, oke, bisa diperhatikan video yang Pak Kurniawan tampilkan. Selamat datang pada video listrik dan pemeriksaan masalahnya dari jamaah. Ini adalah bagian pertama dari seri yang dirancang untuk membuat Anda mengerti cara kerja listrik, agar Anda bisa melakukan pemeriksaan dan memperbaiki masalah yang timbul. Rekaman ini akan membahas teori dasar kelistrikan untuk menjelaskan istilah yang ada dan melihat konsepnya. Rekaman ini juga membahas komponen listrik dan membahas kegunaannya dalam sebuah rangkaian listrik. Dan ditutup dengan penjelasan singkat jenis kerusakan pada komponen dan rangkaian listrik, serta tes yang digunakan untuk menentukan rekaman itu. Bagian lain dari seri ini akan membahas sistem pembatasan dan kelistrikan dan menunjukkan bagaimana memeriksa dan memperbaiki masalahnya. Sebelum memeriksa, sebaiknya ketahui dulu bagaimana cara listrik bekerja. Dengan begitu, Anda bisa memeriksa masalah dan memecahkannya dengan cepat dan efisien. Untuk menentukan besarnya aliran listrik yang masuk, bagi besarnya energi dengan besarnya tegangan. Untuk menentukan besarnya tegangan, bagi besarnya energi dengan arus. Oke, sudah ya untuk videonya. Nah, tadi dari video tadi kira-kira yang bisa kalian simpulkan apa, Mas? Nah, tadi misalkan kita mau menambahkan lampu saja,
Nah, maka kita harus menentukan berapa sekring yang harus kita siapkan untuk kita pasang. Karena kalau kita lihat di motor itu kan ada sekring yang warnanya hijau, warnanya merah, warna biru. Itu kalau kita lihat, nah di situ tercantum nomor atau angka. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20 dan seterusnya. Terus yang kedua, alirannya atau aliran listriknya menyerupai aliran air di dalam pipa. Tadi di video juga ditunjukkan enek tandon air atau reservoir mengalir airnya melalui pipa. Nah, terus kaitannya dengan 3 faktor pembangkit listrik. Yang pertama itu adalah ini yang di motor ya. Yang pertama itu adalah magnet. Di magnet ada kutub apa, Mas? Enek kutub apa di magnet? Utara dan selatan. Jadi magnet itu mesti enek kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara tok jenenge bukan magnet. Terus yang kedua ada lilitan atau koil atau biasanya kita menyebutnya spool. Pernah lihat? Pernah ya? Nah, sing tahu bongkar motor insya Allah sudah pernah lihat. Yang ketiga ini ada gerakan atau ada gerakannya. Berarti pembangkit listrik ini minimal harus ada 3 faktor ini. Kalau ada magnetnya tapi spoolnya mati atau rusak atau hilang, terus walaupun magnetnya diunyir nih atau berputar secepat apapun, ya tidak akan bisa menghasilkan listrik. Begitu juga nanti kalau magnetnya diam, walaupun spoolnya normal, magnetnya juga ada, tapi motornya tidak dinyalakan, ya tidak akan menghasilkan listrik. 3 reaksi arus listrik. Yang pertama reaksi panas. Jadi apabila ada bola lampu dihubungkan dengan sumber arus listrik atau di situ baterai, simbol baterai, maka kawat yang ada di bola lampunya nanti akan membara karena panas. Nah, terus yang berikutnya ada reaksi magnet. Ini contoh dari motor starter ya, diaplikasikan di motor starter. Terus yang ketiga ini adalah reaksi kimia. Jadi contoh ini adalah baterai ya, reaksi kimia itu contohnya di baterai. Nah, tadi yang pertama reaksi panas atau termis. Nah, ketika listrik mengalir di dalam konduktor, aliran listrik tersebut mendapatkan hambatan dari konduktor atau istilahnya kawat yang ada di dalam bola lampunya, sehingga akan mengakibatkan panas. Lah panas tadi akan mengakibatkan atau contohnya digunakan sebagai penerangan. Terus kalau reaksi magnet itu aliran arus listrik di dalam kabel ini akan menghasilkan garis gaya medan magnet. Apabila garis gaya medan magnet nanti ketemu dengan kutub magnet, maka akan menghasilkan gerakan atau akan menghasilkan putaran. Nah, ini dimanfaatkan contohnya di motor listrik. Terus yang ketiga ini reaksi kimia. Ini digunakan pada baterai terdiri dari asam sulfat, kemudian platina dan atau istilahnya plat negatif, plat positif. Terus kemudian di sela-selanya ada asam sulfatnya sehingga akan menghasilkan proses elektrolisa yaitu proses kimia. Aliran arus listrik, jadi aliran arus listrik nanti mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Atau istilahnya dari yang muatan elektronnya berlebih ke kutub yang kekurangan elektronnya. Atau kalau di situ reservoir A ke reservoir B. Posisi reservoir A di mana, Mas? Posisinya bagaimana? Reservoir A atau tampungan A? Ini.
Nah, agar bisa mengalir, reservoir A ini letaknya harus berada di lebih tinggi dibandingkan reservoir B. Kalau reservoir B-nya nanti sejajar dengan reservoir A, berarti ora iso mengalir. Oke, jadi kalau baterai istilahnya nanti habis itu gara-gara karena posisi dari elektron di kutub positif dan negatif jumlahnya hampir sama atau mungkin sama, sehingga tidak bisa mengalir lagi. Nah, ini contohnya. Bisa juga nanti dengan isi airnya yang berbeda. Jadi kalau yang reservoir A itu jumlah airnya banyak, reservoirnya di B itu sedikit, air bisa mengalir ke B. Sehingga akan berhenti mengalir apabila jumlah airnya sama. Tadi di video juga sudah dijelaskan kaitannya dengan arus listrik, terus tegangan, dan juga nanti hambatan listrik. Nah, seperti ini tadi. E itu adalah tegangan, I arus listrik, R itu hambatan. Mungkin sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, betul nggih? Nah, ini tolong diperhatikan kaitannya dengan konstruksi dasar fungsi dari kelistrikan, karena setelah ini nanti akan saya bagikan lembar kerja murid sehingga kalian bisa belajar lebih baik lagi. Yang untuk konstruksi dasar dan fungsi dari sistem kelistrikan itu dianalogikan atau mirip dengan rambu-rambu. Nah, rambu-rambu itu sering kita lihat di jalan raya. Di situ ada rambu yang warnanya merah, ada rambu yang warnanya kuning, ada rambu yang warnanya hijau, dan rambu yang warnanya biru. Itu semuanya di Indonesia walaupun di Papua sampai Jakarta sama. Karena masing-masing rambu itu, warna dasar rambu itu memiliki arti dan fungsi masing-masing. Contoh, kalau warnanya merah itu mesti larangan. Karena warnanya kuning itu istilahnya peringatan. Nah, contoh di pegunungan di Ngebel itu kalau ada gambar seperti di situ, oh berarti kita harus nanjak. Tidak ada nanti gambar sing seperti itu warnanya dasar hijau, tidak ada. Mesti warnanya kuning. Terus kalau petunjuk ini baru warnanya hijau. Lurus karena ini Pacitan atau belok kiri mau ke Ngebel dan seterusnya, itu mesti seperti itu. Kalau yang warnanya biru itu baru petunjuk. Misalkan ada bunderan atau ada di perempatan ada bunderan, biasanya ada panahnya ke sana atau panah belok kanan atau belok kiri, itu mesti warnanya biru. Nah, kalau di kelistrikan itu tentunya ya tidak seperti itu. Cuma di sana menampilkan garis atau gambar komponen. Karena sekali lagi agar kita nanti mudah dalam mencari kerusakan di sepeda motor, terutama kelistrikannya, maka pedoman yang bisa kita gunakan salah satunya adalah gambar kelistrikannya. Nah, di dalam gambar nanti isinya yo gambar komponen dan kabel atau garis. Nah, di situ ada garis. Kalau di gambar kelistrikan itu menggantikan dari kabel. Jadi garis, kalau kalian nanti disuruh menghubungkan, berarti tinggal ditarik garis. Nah, di situ ada gambar kabel yang saling berhubungan, itu tandanya dengan diberi titik di tengahnya dan seterusnya. Kalau nanti tidak berhubungan, berarti tidak diberi titik tapi diinggok nih ada seperti ini. Nah, contohnya seperti. Terus simbol dari ground, nah kurang lebih seperti ini. Terus penghubung atau konektor, nah, seperti itu. Terus busi,
Nah, anak panah yang saling berlawanan, terus generator itu simbolnya G atau bisa juga dengan lambang AC. Terus kalau tengahnya itu M berarti motor listrik, kalau tengahnya A berarti ampere meter, kalau tengahnya V berarti voltmeter, dan seterusnya. Untuk tahanan, nah seperti ini. Ya, bisa diperhatikan. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh dari gambar kelistrikan yang ada di motor NMAX ya. Jadi di buku manual nanti untuk mempermudah mekanik dalam mencari trouble apabila terjadi kerusakan di sepeda motor, terutama kelistrikannya, andalannya ya diagram kelistrikannya atau gambar rangkaiannya. Terus di situ ada logo Yamaha. Nah, kebetulan. Nah, ini contoh dari gambar kelistrikan yang ada di motor NMAX ya. Jadi di buku manual nanti untuk mempermudah mekanik dalam mencari trouble apabila terjadi kerusakan di sepeda motor, terutama kelistrikannya, andalannya ya diagram kelistrikannya atau gambar rangkaiannya. Terus di situ ada logo Yamaha. Nah, kebetulan Pak Kurniawan dalam menyampaikan materi kali ini menggunakan slide dari Yamaha karena tujuannya ya setidaknya kalian nanti setelah lulus ya skillnya ya, 11-12 dengan mekanik Yamaha di bengkel resmi. Ya. Untuk selanjutnya silahkan dibuat kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok 4 orang. Silahkan 4 orang berarti ini ya, satu kelompok, nanti seperti itu. Yang belakang sendiri karena sisa bisa bergeser ke belakang ya. Saya bagi dulu lembar muridnya. Nah, ini bisa ya. Ini bisa dengan lor Mas ya. Nah. Oh ini Pak. Oke, diperhatikan gini ya. Di sini ada gambar komponen. Kemudian di sampingnya ada nama komponen. Terus yang berikutnya fungsi. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan boleh kalian menggunakan slide yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang sudah mencatatnya atau bisa menggunakan googling internet. Bisa juga nanti dengan menggunakan Google Lens, di-scan nanti sudah muncul namanya. Terus nanti setelah selesai silahkan nanti presentasi. Jadi ada 4 anak, silahkan 3 orang presentasi bergantian. Kemudian yang 1 anak nanti mendokumentasi atau memvideo. Nanti yang maju siapa? Oke, nanti ada kita undi. Biar waktunya cukup nanti. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada? Kalau tidak, saya beri waktu kurang lebih 10 menit. Silakan dikerjakan. Nah, caranya bisa seperti ini, pakai Google Lens bisa. Ya, pakai Google Lens, di-scan. Ditulis yang rapi, nggih. Jangan lupa nanti di bawah ada nama kelompoknya. Bisa enggak caranya? Pakai anu? Bisa ya?
Ini nih contohnya, wes, lagi pesan ya wes sip. Nah, kalau misalkan, nah gini contoh. Nah, gini mas, nah misalkan ya, ini pakai Google Lens. Nah, misalkan ini, itu kan langsung muncul ini. Scan. Nah, ini tinggal mana yang kamu mau lihat. Baterai. Nah, langsung. Oke, sudah. Oke, silakan menghadap ke depan dulu. Kelompoknya ditulis mas ya, kelompoknya ditulis, terus nanti siap-siap presentasi. Oke, silakan masing-masing kelompok maju satu orang anak perwakilan, masing-masing kelompok maju satu orang. Yuk, mas, halo mas. Kelompok satu, maju dulu sini, satu orang. Oke, silakan nanti yang di depan Bom Pimpa. Nanti yang kalah nanti saya hukum, saya suruh maju. Ayo silakan, Bom Pimpa. Buat lingkaran dulu, buat lingkaran. Nah, oke, silakan masih yang tetap di sini. Nah, yang lainnya sana. Oke mas, kelompok yang ini ya, kelompoknya siapa tadi? Nah silakan yang lainnya bisa maju ke depan. Yuk, yang lainnya maju ke depan semuanya, maju ke depan. Nulis kelompoknya, oke. Yang dokumentasi apa? Sampean, oke. Nanti silakan ya disampaikan hasil diskusinya. Nah hasil diskusinya. Yang lainnya nanti misalkan tidak sama hasilnya ya, tidak cocok atau tidak sama dengan pendapat kelompoknya, bisa langsung angkat tangan Pak, atau silakan nanti disampaikan jawaban dari versi kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan maju mas. Yuk, maju. Nah di bawah ini. Yang mendokumentasikan nanti ya lo diperhatikan, yang mendokumentasikan nanti kalian biar bisa mencatat. Nah bisa dengan dokumentasi nanti bisa dikirim ke grup kelas, sehingga yang tadi masih sibuk dengan mengerjakan soal ini bisa dicatat di rumah. Oke, fungsinya dokumentasi tadi untuk itu. Oke ya. Kita mulai dulu dari, silakan mas diperkenalkan dulu kelompoknya, ya. Nah, yuk. Perkenalkan, nama saya Kesuburan Syarafa dari kelompok 1. Ayo. Perkenalkan, nama saya Maulana Iskandar dari kelompok 1. Sing banter toh, sorong sarapan nih. Yo, silakan. Gambar nomor 1. Gambar nomor 1, baterai sebagai penyuplai energi atau tenaga, sumber tenaga. Nomor 2, generator sumber arus AC. Nomor 3, sikring puse pengaman. Nomor 4, saklar penghubung dan pemutus. Nomor 5, saklar tanda belok. Dan nomor
6. Saklar lampu, saklar jarak jauh atau dekat. Nomor 7. Flasher, pengedip. Dan nomor 8. Lampu 1 filamen, lampu tanda belok atau lampu indikator. Dan nomor 9. Lampu 2 filamen, lampu depan dan belakang. Nomor 10. Simbol massa atau ground. Dan nomor 11. Penghubung antar komponen. Dan nomor 12. Penghantar atau penghubung antar komponen. Nomor 13. Dioda penyarah arus. Oke. Dari kelompok lain mungkin ada yang berbeda pendapat. Mboten? Nah, kalau mboten, ini silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, kelompok berapa ini tadi? Oke, sip. Oke, silakan duduk ya. Boleh, silakan duduk, Mas Trip. Oke ya, untuk diskusinya sementara selesai ya. Silakan nanti yang belum selesai dari dokumentasi temanmu tadi bisa di-share di grup kelas, sehingga nanti bisa melanjutkan untuk mencatat dan bisa disalin di buku catatannya masing-masing. Untuk yang terakhir ya, ini silahkan disiapkan HP-nya masing-masing. Oke, Pak Gunawan akan melakukan tes, ya, tes formatif, apakah pelajaran hari ini bisa diterima dengan baik atau tidak. Nah, silakan disiapkan HP-nya. Oke, sudah siap, Mas? Kembali ke posisinya masing-masing. Itu sementara di situ aja ya duduknya, Masnya di situ aja duduknya. Bisa balik? Oke, Mas, bisa di-share ke grup kelasnya ya. Silakan bisa di-share melalui ketua kelas untuk link yang sudah saya siapkan. Ada Google Form yang harus kalian kerjakan. Nah, bisa sambil melihat pekerjaannya tadi boleh. Ya, silakan sudah di-share. Oke, silakan, ada 5 soal. Ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan. Oke, sudah dikirim? Nah. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa anak yang sudah mengirim, hampir semuanya ya. Oke, sudah nggih? Sudah. Oke, disilakan kembali menghadap ke Pak Kurniawan dulu. Dari hasil tes yang saya lakukan, jadi mayoritas anak-anak sudah mampu menyebutkan fungsi dan nama-nama komponen dari sistem sinyal. Cuma tadi dari kegiatan presentasi, ini dalam berkomunikasi masih perlu ditingkatkan lagi. Kalau penguasaan nama-nama komponennya rata-rata sudah jos semuanya. Ya, mungkin sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan? Tidak, ya? Untuk pertemuan berikutnya nanti kita aplikasikan dari komponen-komponen yang sudah kita pelajari hari ini untuk kita hubungkan sehingga akan menjadi sebuah rangkaian listrik. Nah, setelah menjadi rangkaian listrik, nanti kita praktekkan dengan menggunakan trainer. Sehingga kita tahu persis apakah nanti lampu signalnya bisa nyala atau tidak, lampu belnya bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Sehingga
saya ulangi sekali lagi, untuk mempelajari atau untuk mencari kerusakan yang ada di sistem signal, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan diagram kelistrikannya atau wiring diagramnya untuk mempermudah mencari kerusakannya. Oke, silakan duduk yang rapi dulu, kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini berkah untuk kita semuanya. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya.